Dalam sekejap, aura Long Sue benar-benar menghilang, diikuti oleh sisik naga. Aura yang akhirnya menghilang sebenarnya adalah milik master dari Sekte Abadi Changqiong. Tapi itu normal. Tubuh dewa secara alami lebih kuat. Tapi untungnya, meski sisik naganya hilang, nyala api masih terus menyala. Naga asli adalah naga sungguhan. Bahkan kekuatan yang terkandung di dalam tubuh cukup untuk memurnikan dewa sepenuhnya. Kata Swallow Tian Qilin, tapi dia juga diam-diam mengirimkan pesan itu ke Chu Feng. Chu Feng secara alami tahu bahwa sifat para dewa itu baik. Tapi Chu Feng tidak merasa menyesal saat ini. Di bawah nyala api yang begitu dahsyat, segala cara tidak akan efektif. Bahkan jika Chu Feng mengintegrasikan kekuatan penghalang ke dalamnya, itu akan langsung meleleh. Hampir tidak mungkin untuk menghilangkan sumbernya. Melihat apinya, Chu Feng lebih dipenuhi dengan emosi. Dia tidak bisa tidak memikirkan saat pertama kali dia bertemu skala naga di alam bawah Zuwu. Pada saat itu, skala naga memberi Chu Feng perasaan yang tak terduga, seperti orang kuat dari luar dunia. Saat itu, Chu Feng hanyalah orang di alam bawah yang memiliki banyak kesulitan untuk ditantang. Melihat ke belakang sekarang, di mata Long Lin saat itu, Chu Feng hanyalah orang kecil di antara orang kecil. Tapi Long Lin tidak meremehkan Chu Feng, melainkan mengaguminya. Ketika kami berpisah, saya tidak berpikir kami akan bertemu lagi. Bagaimanapun, dunia seni bela diri yang luas sangatlah besar. Bahkan jika Long Lin mengagumi Chu Feng, dia tidak akan pernah berpikir bahwa bocah jenius yang kesepian dari alam bawah akan tumbuh hingga titik ini. Demikian pula Chu Feng tidak menyangka akan bertemu Long Lin, apalagi Long Lin akan menanggung cerita seperti itu dan mengakhiri perjalanan hidupnya dengan cara ini. Dibandingkan dengan Chu Feng, semua orang di klan Naga Totem masih gugup saat ini. Bagaimanapun, dia sedang menghadapi dewa, dan bahkan dia dapat menyadari bahwa aura master dari Sekte Abadi Changqiong telah benar-benar hilang. Namun semua orang tetap tidak berani gegabah. Pembentukan garis keturunan sangat memakan waktu, dan banyak orang tidak dapat lagi bertahan dan pingsan. Namun meski pingsan, beberapa orang tidak terjatuh dan justru mempertahankan postur tubuhnya untuk mengaktifkan formasi. Ini menunjukkan tekad mereka. Dan mereka yang masih bertahan, meskipun mereka lebih kuat dari pemimpin klan Naga Totem, wajah mereka pucat seperti kertas, seluruh tubuh mereka gemetar, dan mereka hampir tidak dapat berdiri. Tidak sampai apinya menghilang dan semuanya dapat dilihat dengan jelas, Dragon Scales Long Sue dan Master Sekte Abadi Changqiong telah benar-benar menghilang, barulah mereka berhenti. Saat ini, tidak ada apapun di tanah kecuali beberapa senjata gelap tergeletak di tanah. Wang Qiang mengulurkan tangan dan meraihnya, dan salah satu tombak jatuh ke tangannya. Meski sangat gelap dan banyak retakan, namun terlihat dari bentuknya bahwa itu adalah senjata ajaib yang digunakan Long Lin sebelumnya. Baik pemimpin skala naga dan Sekte Abadi Changqiong memiliki harta karun di tubuh mereka. Tapi tas Qian Kun dibakar, dan harta karun di dalamnya tidak ada yang tersisa. Senjata suci itu masih kuat, hanya menyisakan cangkangnya hilang sama sekali, bahkan tidak ada abu yang tersisa. Awalnya, Chu Feng masih berpikir untuk membantu Long Lin dan Long Sue mengumpulkan tubuh mereka dan mengubur abunya bersama-sama. Sekarang saya menyadari bahwa saya masih meremehkan kekuatan formasi garis keturunan. Meskipun sisik naga mengeluarkan api, itu hanyalah perkenalan. Bahkan dengan mengorbankan nyawa, mustahil untuk meledak dengan kekuatan seperti itu. Nyala api itu sangat menakutkan.
Dalam analisis terakhir, itu masih merupakan kekuatan formasi garis keturunan. Aku akan pergi. Semua senjata ajaib, terbakar berkeping-keping dan tidak dapat digunakan lagi. Wang Qiang menghela nafas dan melemparkan senjata ajaib itu ke arah Chu Feng. Chu Feng mengambil senjata ajaib dan memandang pemimpin klan naga totem. Kepala klan senior, saya memiliki beberapa koneksi dengan sisik naga. Bolehkah saya menyimpan senjata ajaib ini sebagai souvenir? Tentu saja. Saat kepala klan naga totem berbicara, dia memimpin semua orang ke Chu Feng. Teman kecil Chu Feng, kamu memiliki kebaikan yang besar terhadap klan naga totem kami. Klan naga totem kami akan menuliskan kebaikanmu ke dalam buku sejarah. Jangan bicara tentang senjata ajaib yang tidak berguna. Apapun yang kamu suka dari klan naga totem kami, kamu bisa mengambilnya. Bahkan jika kamu menyukai putriku, aku bisa segera menikahimu, kata pemimpin klan naga totem. Ayah, kamu, wajah pucat Long Muxi memerah karena malu. Hei, Muxi, ada apa denganmu? Aku tidak sedang membicarakanmu, kata pemimpin klan naga totem. Kamu, wajah Long Muxi menjadi lebih merah. Melihat ini, Long Chengyu tersenyum penuh arti dari samping. Chengyu, kamu bisa melakukannya jika kamu mau. Pemimpin klan naga totem menambahkan. Ayah, orientasi kakakku Chu Feng normal, dan selain itu, aku juga tidak bengkok. Long Chengyu tidak bisa berkata-kata. Itulah yang saya maksud. Pemimpin klan naga totem tersenyum, lalu berkata kepada Chu Feng. Dragon Lin telah memberitahuku sebelumnya bahwa saya setuju bahwa dia ingin memberi Anda sumber daya budidaya. Klan naga totem saya sangat berhutang banyak kepada Anda. Sebenarnya aku juga menyiapkannya. Saat pemimpin klan naga totem berbicara, dia mengeluarkan tas Qian Kun dan memberikannya langsung kepada Chu Feng. Pada saat yang sama, transmisi suara rahasia juga menarik perhatian Chu Feng. Teman kecil Chu Feng, sumber daya budidaya Dragon Lin sama dengan leluhur. Mengenai sisa-sisa Master Long, meskipun saya sangat ingin mengucapkan terima kasih, saya benar-benar tidak berani melakukan apapun yang tidak sopan terhadap sisa-sisa Master Zulong. Jadi sumber daya budidayaku agak kalah dengan skala naga. Tapi, jangan khawatir, aku tidak akan keberatan dengan sumber daya pelatihan yang diberikan Long Lin padamu. Lagi pula, dia telah melakukan semua hal yang tidak sopan. Jika dia tidak bisa menggunakannya untukmu, itu akan membuang-buang semua usahanya, bekerja. Tetapi masalah ini perlu dirahasiakan. Sebaiknya jangan biarkan siapapun mengetahuinya. Mendengar perkataan tersebut, Chu Feng benar-benar bisa merasakan ketulusan pemimpin klan naga totem. Seberapa pentingkah sisa-sisa naga leluhur? Baginya, naga, dia jelas belum siap. Yah, meskipun dia tahu akan ada risiko besar, dia tetap memimpin anggota klan untuk kembali untuk melindunginya. Biasanya, dia tidak akan setuju untuk menyakiti sisa-sisa naga leluhur. Kecuali Long Lin memberi Chu Feng sumber daya pelatihan yang disiapkan melalui sisa-sisa naga leluhur, pemimpin klan naga totem sebenarnya menyetujui. Terima kasih, senior. Chu Feng dengan tulus berterima kasih padanya. Dia benar-benar membutuhkan sumber daya sekarang. Saudara Chu Feng, tolong jangan berterima kasih padaku. Kami harus berterima kasih. Jika bukan karena Anda, saya khawatir kami akan mengalami malapetaka lagi hari ini. Long Chengyu buru-buru berkata, tapi kemudian bertanya dengan rasa ingin tahu, ngomong-ngomong, bagaimana kamu dan saudara Wang Qiang bisa bertemu dengan master dari Sekte Abadi Changqiong? Long
Cheng Yu secara alami tidak meragukan Chu Feng ketika dia menanyakan hal ini. Dia sangat percaya pada Chu Feng. Dia hanya ingin tahu tentang detailnya. Ngomong-ngomong, ada 9 naga sejati tingkat 8 di dunia ini yang berada di bawah perintah Master Spiritualis Changqiong. Petik 2. Dan kurasa ada world spiritis yang lebih kuat yang bersembunyi di kegelapan. Senior, bisakah kamu mengambil tindakan dengan tubuhmu saat ini? Chu Feng sudah lama menduga bahwa ada pembantu dari Master Sekte Abadi Changqiong di istana itu. Bukan hanya karena formasi bebasnya, dia juga memperhatikan Master Sekte Abadi Changqiong dan merasa bahwa dia harus berbicara dengan orang secara diam-diam. Tapi Chu Feng tidak tahu siapa orang itu, apalagi Taisi Xingzong. Tidak mungkin mereka mencapai alam Tianlong jika mereka lebih kuat. Chu Feng Xiao teman-teman memimpin, saatnya menjelaskan pencuri dari Sekte Abadi Changqiong. Kata pemimpin Klan Naga Totem. Ketika dia menyebut orang-orang dari Sekte Abadi Changqiong, dia diliputi amarah. Bagaimanapun, dalam analisis terakhir, Changqiong Xianzong lah yang menyebabkan klan naga totemnya menjadi seperti ini. Pemimpin Sekte Abadi klan Changqiong terlalu cepat. Dapat menentukan arah umum, tetapi tidak dapat memastikan lokasi spesifiknya. Kata Chu Feng, lihat, dunia ini tidak sebesar itu, kamu pasti dapat menemukannya jika kamu meluangkan waktu. Kata pemimpin klan naga totem. Setelah keputusan tersebut, semua master klan naga totem yang masih aktif berangkat untuk mengambil tindakan. Satu kelompok orang pertama-tama melenyapkan pengkhianat di dunia ini, dan kelompok orang lainnya pergi mencari orang yang dikatakan Chu Feng. Ada begitu banyak master dari klan naga totem di sini bahkan jika mereka lemah, mereka memiliki keunggulan absolut di wilayah mereka. Para pengkhianat di sini dapat dengan mudah dimusnahkan di bintang Taisi di dunia ini. Pada saat yang sama, Feng dan yang lainnya menghabiskan beberapa waktu mencari istana. Ketika mereka menemukannya, meskipun istana itu masih ada, tungku alkimia dan orang-orang di dalamnya sudah tidak ada lagi. Penatua Taisang Long Sengjun, dan Long Su, pemimpin 9 pertempuran Panji Naga, juga memimpin pasukan. Dendam antara klan Naga Totem dan Sekte Abadi Changqiong telah lama menjadi jelas mati. Sekte Abadi klan Changqiong secara alami dikalahkan oleh klan Naga Totem. Pemimpin klan segera memutuskan bahwa pengkhianat internal akan ditangani nanti, dan sekarang mereka akan mengumpulkan semua kekuatan tempur mereka untuk menyerang Sekte Abadi Changqiong. Beberapa orang kuat dari klan Naga Totem tersisa untuk menjaga area terlarang naga leluhur, sementara orang kuat lainnya pergi ke Changqiong Chu Tianhe. Feng, Wang Qiang, dan Bai Yunxing juga mengikuti susunan teleportasi dan memasuki terowongan teleportasi. Sisa-sisa besar naga leluhur masih tergeletak di sana. Saya tidak tahu berapa umurnya. Meskipun hanya ada kerangka yang tersisa di kepala naga, itu sangat mendominasi dan menindas. Karena terlalu besar, mata berlubang itu sekilas terlihat gelap, misterius dan menakutkan, seolah-olah mereka adalah 2 orang. Dunia tanpa dasar. Namun, tiba-tiba, seberkas cahaya muncul di kedalaman lubang hitam tak berdasar. Cahayanya kecil, tampak seperti pupil. Itu adalah arah di mana Chu Feng dan yang lainnya melangkah ke arah susunan teleportasi. Tapi cahaya itu melintas, dan tidak ada orang di dalam atau di luar area terlarang naga leluhur. Xiao Fengzi, cepat ambil sumber daya budidaya itu dan tunjukkan padaku hal baik apa yang diberikan klan naga totem ini padamu. Pertempuran terapung di atas kapal,
di kamar Chu Feng, unicorn yang menelan langit, yang tampak seperti babi tetapi bukan babi, melompat-lompat di depan Chu Feng, matanya penuh hasrat. Chu Feng melambaikan lengan bajunya, dan ruangan itu tiba-tiba bersinar terang, memperlihatkan sepotong besar kristal emas. Ini adalah sumber pelatihan yang diberikan kepada Chu Feng oleh pemimpin klan naga totem. Tapi mata Tian-Tian Qilin tertuju ke arah lain. Itu adalah formasi kecil, dengan 3 benda bersisik di dalam formasi. Sepertinya tidak ada apa-apa dalam formasi tersebut, namun jika formasi tersebut dilepaskan, ukuran masing-masing bagian akan menembus awan, dan puncak gunung biasa akan menjadi tidak berarti di depannya. Namun nyatanya, timbangan itu ditransformasikan oleh kesombongan. Ini adalah sumber daya budidaya yang disiapkan Long Lin untuk Chu Feng. Sebagian besar sumber daya budidaya dimurnikan dari sisik sisa-sisa naga leluhur. Namun Chu Feng telah mengamati sisa-sisa naga leluhur dan menemukan bahwa hanya tulang yang tersisa tanpa sisik, menunjukkan bahwa sisik tersebut sangat berharga. Karena itu, mata Qilin yang menelan langit bersinar. Sisik naga asli. Xiao Fengzi, cepat lepaskan formasinya dan biarkan aku memakannya. Kata Qilin yang menelan langit. Apakah kamu gila? Ini adalah sumber pelatihan yang akan saya gunakan untuk bersiap menerobos dewa sejati. Kamu bisa makan apapun yang kamu mau. Xiao Fengzi, benda ini adalah benda naga sejati. Tingkat kultivasimu saat ini tidak mudah untuk disempurnakan. Makanlah untukku. Setelah aku menyempurnakannya, aku akan memastikan bahwa kamu dapat menerobos ke dewa sejati. Kata menelan Qilin. Kamu menyempurnakannya terlalu lambat, kata Chu Feng. Kali ini lebih cepat. Sumsum naga terakhir memungkinkanku mengumpulkan pengalaman. Dalam 1 bulan, aku pasti akan membantumu menyelesaikan pemurnian, dan aku pasti akan mengizinkanmu menerobos ke alam dewa sejati. Kata menelan Qilin. Apakah kamu yakin? Jika kamu berbohong padaku, jangan salahkan aku karena mengaktifkan formasi. Chu Feng telah mengamatinya sebelum mengambil sumber daya budidaya. Ini sangat istimewa, dan itu sangat kuat. Chu Feng hampir tidak bisa memperbaikinya, tapi dia akan menyia-nyiakannya dalam jumlah besar. Itu jelas merupakan sumber daya budidaya yang sangat berkualitas tinggi, tetapi Chu Feng benar-benar tidak yakin bahwa dia akan mampu menerobos ke alam dewa sejati dengan sumber daya budidaya ini. Saya berjanji. Tian-Tian Qilin mengangkat pengeliling babi itu dan berkata, "Oke, aku akan mempercayaimu lagi." Saat Chu Feng berbicara, dia menghilangkan formasi tersebut, tapi itu tidak sepenuhnya menghilangkannya. Lagi pula, jika diangkat seluruhnya, ukuran timbangannya tidak akan muat di ruangan ini. Dan unicorn yang menelan langit membuka mulutnya, menunjukkan potensi menelan dunia. Sisik sebesar itu ditelan ke dalam perutnya dalam sekejap. Tidak hanya 3 skala, tetapi juga spar yang diberikan kepada Chu Feng oleh pemimpin klan naga totem pun ditelan olehnya. Mengapa kamu menelan ini juga? Tanya Chu Feng. Demikian pula, batu kristal itu tidak mudah untuk kamu dapatkan, jadi aku akan membantumu memperbaikinya bersama-sama. Setelah mengatakan ini, Qilin yang menelan langit berubah menjadi lencana lagi dan menggantungkannya di dada Chu Feng. Chu Feng terdiam. Orang ini termasuk dalam kelas membunuh terlebih dahulu dan kemudian pamer. Tapi apa yang dikatakannya benar. Meskipun kristal itu tidak sebaik timbangan, Chu Feng juga akan menyia-nyiakan sebagian darinya untuk memurnikannya. Dan karena 9 raksasa guntur di tubuh Chu Feng memiliki terlalu banyak nafsu makan,
bahkan jika dia memurnikan kristal itu, mereka masih jauh dari mencapai kondisi untuk menerobos ke dewa sejati. Hei, aku berkata Kilin Peak, apakah kamu sudah mulai memperbaikinya? Tanya Chu Feng. Kilin yang menelan langit tidak menanggapi. Meskipun Chu Feng juga merasa bahwa unicorn yang menelan langit tidak dapat diandalkan, sumsum naga terakhir kali memang menguntungkannya. Selain itu, meskipun Anda memperbaikinya sendiri, Anda tidak dapat menerobosnya, jadi Anda hanya bisa mempercayainya. Tanpa sumber daya pelatihan, Chu Feng tidak melanjutkan mempelajari potongan besi di dantiannya yang diperolehnya dari zaman para dewa. Namun, Jia Lingyi ditangkap. Daripada mendapatkan isi tablet besi tersebut, Chu Feng kini lebih bersemangat untuk mendapatkan petunjuk tentang neneknya. Jia Lingyi adalah satu-satunya harapan saat ini. Teman kecil Chu Feng. Tapi tidak lama setelah Chu Feng belajar, suara pemimpin klan naga totem terdengar di luar pintu. Melihat ini, Chu Feng pun segera berdiri dan membuka pintu. Apakah Jia Lingyi ini benar-benar tidak bisa disembuhkan? Bahkan teman kecil Chu Feng tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah memasuki pintu, dia melihat Jia Lingyi dikelilingi oleh formasi, tapi dia masih gila juga sedikit terkejut. Ya, saya tidak menyangka dia akan menjadi begitu gila. Secara logika, akan terlalu mudah bagi seorang spiritualis dunia setingkat Chu Feng untuk mengobati penyakit. Tapi Chu Feng tidak berdaya. Itu menunjukkan bahwa dia sangat terstimulasi. Saya kenal seseorang yang merupakan seorang spiritualis dunia tersembunyi. Dia berbeda dari yang lain. Dia tidak suka melatih tentara, mengatur formasi, dan mempelajari metode penyembuhan. Jika teman kecil Chu Feng benar-benar tidak punya cara lain, mungkin orang ini bisa disembuhkan, kata pemimpin klan naga totem. Aku ingin tahu siapa orang ini. Tanya Chu Feng. Ouyang Kongyu, dia jauh lebih tua dari Jie Tianran dan telah menyendiri selama bertahun-tahun. Dia awalnya adalah orang yang rendah hati, jadi tidak banyak rumor tentang dia, dan bahkan lebih sedikit orang yang membicarakannya di era ini. Tapi orang ini pasti memiliki kemampuan yang nyata. Klan Naga Totem saya awalnya ingin memintanya keluar dan menjadi tamu utama klan Naga Totem kami, tapi dia menolak. Sejauh yang saya tahu, bahkan 7 alam, Istana Suci juga telah mengundangnya berkali-kali, tetapi dia menolak semuanya. Tetapi saya tahu di mana dia sekarang, dan dia memiliki hubungan dengan nenek moyang kita. Mungkin dia bersedia membantu. Apakah kamu perlu senior untuk maju? Tanya Chu Feng. Lupakan saja undangan dari Totem Dragon Clan. Orang suci 7 alam agar kekuasaan yang begitu membanggakan di pemerintahan bisa mengundangnya berkali-kali, menunjukkan bahwa orang tersebut harus mampu. Ketika Sekte Abadi Changqiong ditangani, saya bisa menemani teman kecil Chu Feng. Kata-kata dari pemimpin klan naga totem ini sudah memberikan jawabannya, dan dia harus maju. Kalau begitu aku akan berterima kasih, senior. Chu Feng benar-benar ingin mencobanya. Hei, teman kecil Chu Feng, saya tidak tahu bagaimana harus berterima kasih karena telah banyak membantu kami. Bantuan kecil ini tidak layak untuk disebutkan, semuanya pantas. Ngomong-ngomong, teman kecil Chu Feng, sumber daya itu agak istimewa. Mereka berasal dari klan naga totem saya. Jika Anda merasa kesulitan berlatih, serahkan kepada saya untuk membantu Anda menyempurnakannya, kata pemimpin klan naga totem. Faktanya, inilah alasan mengapa dia datang ke Chu Feng. Kamu tidak perlu senior, aku bisa menyelesaikannya. Kata Chu Feng. Setelah mendengar ini, pemimpin klan naga totem juga tersenyum.
Dia secara alami percaya pada metode Chu Feng. Setelah pemimpin klan naga totem mengucapkan selamat tinggal, Chu Feng terus berusaha memulihkan kesadaran Jia Lingyi. Namun ia menemukan bahwa metodenya memang tidak berguna. Jadi dia terus mempelajari potongan besi yang mencatat amukan garis keturunan. Hanya saja isi sebenarnya dari potongan besi tersebut tidak mudah untuk dipahami. Selama periode ini, pasukan klan naga totem akhirnya melintasi langit berbintang yang panjang dan tiba di markas besar Sekte Abadi Changqiong. Mereka awalnya berencana untuk mengalahkan markas besar Sekte Abadi Changqiong terlebih dahulu, dan kemudian membagi pasukan mereka menjadi beberapa kelompok untuk menghancurkan semua cabang Sekte Abadi Changqiong di Changqiong Tianhe. Namun ketika mereka mendekati markas besar Sekte Abadi Changqiong dengan kesiapan penuh, tanpa kecuali, ekspresi mereka berubah drastis. Bau darah langsung mengalir ke langit. Sekilas, kemanapun dia memandang, sudah ada sungai darah, dan mayat berserakan di mana-mana. Formasi pelindung Sekte Abadi Changqiong telah rusak. Tidak ada seorang pun di klan yang selamat. Dan semua orang meninggal dengan sangat tragis. Tidak ada satu pun tubuh yang dibiarkan utuh, dan sepertinya telah dikanibal oleh binatang buas. Setelah klan ikan laut abadi, Tuan Tianhe lainnya dihancurkan.